everyone. Okay, let me introduce myself. My name is Dinda Saharani R, MPM 2341204, and in this good occasion, I want to explain about International Marketing Management atau manajemen pemasaran internasional. Jadi pertama-tama, apa sebenarnya yang dimaksud dengan International Marketing Management? Secara sederhana, International Marketing Management adalah proses merencanakan, mengelola, dan mengembangkan strategi pemasaran suatu produk atau jasa di pasar internasional. Jadi, perusahaan tidak hanya menjual produk di dalam negeri, tetapi juga berusaha memasuki dan bersaing di pasar global. In other words, international marketing management is about understanding customer needs in different countries and developing effective marketing strategy to safety those needs while achieving the company goals. Mengapa international marketing management penting? Karena saat ini dunia bisnis sudah semakin global. Perusahaan tidak lagi hanya bersaing dengan kompetitor lokal, tetapi juga dengan perusahaan dari berbagai negara. Dengan menerapkan strategi pemasaran internasional yang tepat, perusahaan dapat memperluas pasar, meningkatkan penjualan, dan memperkuat posisi bisnisnya di tingkat global. There are several objectives of international marketing management. Yang pertama adalah expanding market share. Expanding market share yaitu memperluas pasar ke negara lain. Dan yang kedua adalah increasing profitability atau meningkatkan keuntungan perusahaan. Dan yang ketiga adalah building global brand awareness, yaitu membangun citra dan reputasi merek di pasar internasional. Selain itu, perusahaan juga dapat memanfaatkan peluang bisnis yang mungkin tidak tersedia di pasar domestik. Selanjutnya, terdapat beberapa fungsi utama dalam international marketing management. Yang pertama itu function is international market research. Sebelum masuk ke negara lain, perusahaan harus memahami kondisi pasar budaya, kebiasaan konsumen, serta tingkat persaingan di negara tersebut. And the second function is product adaptation. Produk seringkali perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan budaya masyarakat setempat. For example, McDonald's does not use exactly the same menu in every one country. Di Indonesia, McDonald's menyediakan nasi dan ayam sebagai menu utama karena sesuai dengan kebiasaan masyarakat Indonesia. Sedangkan di India itu mereka mengurangi penggunaan daging sapi karena alasan budaya dan agama. And the third function is international pricing strategy. Penentuan harga harus mempertimbangkan nilai tukar mata uang pajak, biaya distribusi, dan daya beli masyarakat di negara tujuan. And the fourth function is international promotion. Perusahaan perlu melakukan promosi yang sesuai dengan budaya lokal agar pesan pemasaran dapat diterima dengan baik oleh konsumen. Namun, International Marketing Management juga memiliki berbagai tantangan. One major challenge is
cultural difference, setiap negara memiliki budaya, bahasa, dan kebiasaan yang berbeda, sehingga strategi pemasaran yang berhasil di satu negara belum tentu berhasil di negara lain. Selain itu, perusahaan juga harus menghadapi perbedaan regulasi pemerintah, kondisi ekonomi, serta tingkat persaingan yang berbeda-beda. That is why company needs careful planning and strong market analysis before entering international market. Sebagai kesimpulan, international marketing manajemen adalah proses mengelola aktivitas pemasaran di pasar global dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti budaya, ekonomi, hukum, dan perilaku konsumen. Selain fungsi-fungsi yang sebelumnya saya sampaikan, ada beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam international marketing management. Yang pertama adalah cultural environment atau lingkungan budaya. Ketika sebuah perusahaan memasuki pasar internasional, mereka harus memahami budaya masyarakat setempat. Budaya memengaruhi cara konsumen berpikir, berperilaku, dan mengambil keputusan pembelian. For example, advertising strategy that work in the United States might not be effective in Asian countries because consumer preference and cultural value are different. Oleh karena itu, perusahaan harus melakukan penyesuaian terhadap produk, promosi, bahkan cara berkomunikasi dengan konsumen agar dapat diterima dengan baik di pasar tujuan. Faktor kedua adalah ekonomi environment atau lingkungan ekonomi. Setiap negara memiliki tingkat pendapatan, daya beli, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi yang berbeda. Kondisi ekonomi ini akan memengaruhi strategi pemasaran perusahaan. For instance, products sold in development country often have premium feature because consumer generally have higher purchasing power. Meanwhile, in the developing country, companies may focus on affordable product to attract more customer. Dan yang faktor yang ketiga itu adalah political and legal environment. Perusahaan internasional harus mematuhi peraturan yang berlaku di negara tujuan seperti aturan impor, pajak, perlindungan konsumen, dan regulasi perdagangan internasional. If a company ignores this regulation, it might face legal problem, financial loss, or even be prohibited from operating in the country. Nah, mungkin dari seluruh pembahasan tersebut kita dapat melihat bahwa international marketing management bukan hanya tentang penjualan produk ke luar negeri, namun ini merupakan proses yang kompleks yang melibatkan riset pasar, analisis budaya, strategi pemasaran, serta kemampuan beradaptasi dengan berbagai kondisi global. In today's globalizing world, companies successful implement international marketing strategy will have a great opportunity to grow, compete in international, and achieve long-term success. Mungkin, thank you for your attention, and finally, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.